Alhamdulillah aku bersyukur banget karena pertama tidak hanya jumlah yang datangnya bertambah, tapi antusiasme belajarnya meningkat gitu karena semakin kan kita para Gen Z dan para muda-mudi itu banyak yang dipertanyakan di otak kita, tapi curiosity ini akhirnya alhamdulillah dikeluarkan dan dipertanyakan kepada orang yang tepat sehingga antusiasme untuk bertanya-tanya itu semakin meningkat, engagementnya semakin tinggi. Jadi dakwahnya pun nggak one way tapi two ways gitu loh, antara kita bertanya ke ustadz, dan jadi formatnya lebih ke diskusi dan karena santai banget, dan alhamdulillah cara penyampaiannya kalau Dennis itu sungguh mudah dicerna. Jadi alhamdulillah semuanya happy sih yang datang hari ini gitu. Ridho ya, kita ibadah sholat duha nih harus ikhlas karena Allah atau ridho karena Allah? Ikhlas. Jadi gini, ridho itu dalam nerima takdir. Contoh, dompet hilang, ya Allah sekian banyak orang yang kepilih kecopetan, saya ridho nerimanya. Kejatuhan genteng kena jidat, nggak bisa berkata saya tidak terima, nggak bisa, ini tanda terimanya masih jelas banget di jidat ya. Ridho itu dalam menerima takdir. Ikhlas dalam, berarti kalau ikhlas apa? Ikhlas itu dalam melakukan amalan ikhlas karena Allah. Jadi ridho itu menerima takdir, ikhlas itu dalam beramal. Ngelakuinnya buat apa nih? Karena satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanyalah Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu bukan untuk Allah, nah itu dia ya. Nah ikhlas itu sebetulnya tadi dalam beramal, dalam berbuat baik, dalam nolongin orang, dalam apa ciri ikhlas yang paling sederhana? Ada orang, tidak ada orang, sama ya. Nah kalau misalkan dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, oh berarti pertanda ya. Susah, wajar, karena itu tingkatan paling tinggi ya. Dan gimana untuk nyampe ke sana? Allah latih biasanya. Sebagaimana contoh, misalkan kita suka banget dengan donat ini, tapi tolong kita misalkan disajikan donat ini selama 365 hari dan sehari 5 kali, gumoh itu orang ya. Iya kan? Padahal doyan banget loh tadinya ya. Kehilangan juga begitu. Mungkin akan ada hari pertama kali kita kehilangan 1 hari 50.000 ngambek. Tapi punten kehilangan 50.000 sehari 3 kali selama 365 hari, bodoh amat lama-lama. Beneran biasa. Makanya sampai ada lagunya tuh orang bikin, terlatih patah hati. Ya kan? Ya karena udah biasa, akhirnya aku udah biasa dikecewain sampai ya aku udah gak punya harap lagi udah, kecuali tinggal dari Allah saja. Karena ialah satu-satunya yang gak pernah mengecewakan kita. Nah, makanya tadi kenapa tadi kok jadi nanya umur? Ya punten ya. Karena ujiannya kita yang mungkin masih di usianya di bawah 50 tahun tidak sebanyak ya para ulama atau para nabi terdahulu yang diujinya. Ya dulu Nabi Nuh lah. Nabi Nuh tuh dakwanya siang malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama 1000 dikurangi 50 tahun. 950 tahun ceramah yang masuk Islam. Sebagian riwayat nyebutin ya, cuma 80 orang. 950 tahun. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan cuma 3 orang di hadis yang lain. 950 tahun ceramah yang beriman cuma 3 orang. Apakah jadi rugi? Enggak, kan yang dinilai keikhlasannya, bukan jumlah sekian banyak orang. Ya. Jadi ya sudah, tinggal itunya yang dilatih, proses pelan-pelan sih. Pelan-pelan sampai kayak misalkan ya kita kehilangan, aku nggak rela ditipu, kurang ajar itu orang bikin bisnis saya bangkrut. Tapi cobalah tiba-tiba dapat info malaikat maut datang, nggak usah bawel, umur kamu 15 menit lagi. Gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa, sholat dulu ya saya ya, udah ya, misalkan. Karena ya punten ya, ada nasihat bagus kayak begini, kalau kita masih gampang sedih, sederhana, karena kita terlalu sibuk bagusin dunianya, lupa bagusin akhiratnya. Contoh, kita rumahnya di ujung jalan, buat ke ujung jalan itu cuma 1 jalan, jembatan doang. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangan dari emas, karpet empuk, kasih lampu sorot, cahaya, pengharum, tanaman hias, tapi rumahnya dibiarin jebol. Pintu lepas, kaca pecah, atap retak, tembok bolong.
Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk bagusin jembatannya terus, pantesan sedih. Karena kita sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Pantesan bete melulu. Tapi boleh punya jembatan. Iya, orang harus pakai jembatan kok. Kalau nggak pakai jembatan kan kita nggak bisa ke rumah yang tadi. Tapi ingat tadi, cuman alat untuk nyampein kita ke rumah kita yang asli, surganya Allah. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan tetap bukan punya kita, nggak bisa diaku-aku, harus dibalikin. Maka ketika semua orang yang kita banggoin, saya dekat sama Pak Presiden, saya dekat sama gubernur, semuanya udah pulang dan semua yang kita punya udah diambil sama pemilik aslinya, apa yang tersisa buat kita? Kalau nggak jadi amal soleh dan pahalanya aja. Karena kadang jangan fokus sama wah harus dekat sama ini, wah harus dekat, harus punya duit segini, harus punya ini itu. Enggak. Karena yang paling penting dari itu semua, kita berhasil nggak jadiin itu semua jadi pahala, jadi amal soleh. Selagi berhasil, selamat. Ya. Jadi ya udah, mangga silakan. Proses nyampe ke titik ikhlas itu. Ya. Ada ulama sampai bilang kayak begini. Aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun, baru aku merasakan nikmatnya tahajud. Itu biasain tahajudnya loh, nggak dihitung dari awal hijrahnya loh, atau dihitung dari pertama kali awal sholatnya. Makanya pernah ada orang nangis di masjid, oh, ya Allah kenapa saya ya Allah, kenapa ya Allah? Nyeletuk Allah, maksiat 14 tahun, taubat baru 3 bulan, ngambek. Langsung, ya juga ya, ya udah, udah dia berhenti sendiri nangisnya. Ya, kadang kan kita kalau mau jujur-jujuran, ya hijrahnya baru berapa lama sampai ke punya hati kayak gitu, berproses. Kan Nabi punya akhlak mulia juga bukan karena ikut seminar Mario Teguh, betul? Bukan. Tapi kan dilatih. Oh, lahir juga udah yatim piatu, ya. Terus ternyata pamannya meninggal, istrinya meninggal, ya dijahatin, ya dimusuhin. Padahal yang musuhin dan yang ngejahatin orang yang disayang dan pengen diajakin untuk sama-sama ke surga. Tapi ya udah ngebentuk. Kan pedang yang indah itu nggak langsung bentuknya kayak gitu. Sebongkah besi yang bentuknya aneh, nggak jelas, dibakar, dipanasin, digetok, digeprek, dipanasin, didinginin lagi terus sampai gitu. Ya. Jadi tenang, kita juga lagi dibentuk seperti kayak gitu. Sampai jadi indah, sampai jadi baik. Dan yang akhirnya jadi ketika udah jadi bentuk terindah, kan yang ngerasain nikmatnya kita sendiri. Kita bisa milih, silakan mau jadi sebongkah batu nggak jelas aja. Cuman nggak jadi manfaat, nggak jadi kebaikan, nggak bikin kita bahagia, nggak bikin apa. Karena ya bongkah besi, udah kaleng, ya. Tapi ketika akhirnya mau dibentuk jadi pedang yang cantik, yang indah tadi, ya udah. Meskipun kadang bentuknya nggak suka, ya. Silakan. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi. Nggak apa-apa. Biar ngalir. Sekarang juga masih pendosa. Enggak, maksudnya kan kasino gitu kan, itu hal yang sangat haram gitu kan. Dan Betul. saya juga dulu, saya suka minum-minum dulu kok. Iya. Iya. Nah, saya habis minum-minum juga ini. Air. Iya, lanjut. Ya kalau maksud saya adalah ini sih, saya mau tentang taubat sih kok. Tanya tentang tobat ya. Saya merasa tuh kemarin pas Ramadan gitu saya niatkan saya mau taubat gitu, saya mau sholat malam terus dan segala macam gitu kan. Tapi kenapa ya kok saya setiap taubat tuh nggak pernah yang kayak on terus gitu. On off gitu loh kok. Jadi apakah taubat saya akan diterima Allah gitu? Karena apa ya kok? Saya nggak tahu, saya merasa saya lagi ada musim-musimnya, saya lagi ya Allah saya pengen ini, saya pengen deket segala macam, tapi ntar ada musimnya lupa segalanya sama Allah. Ngelakuin lagi dulu yang dulu saya lakukan dan segala macamnya gitu. Itu gimana kok biar saya itu taubatnya on terus, biar saya ingat Allah terus gitu. Ya. Makasih kok. Begitu, jadi memang iman kan adanya di hati. Nah, hati dalam bahasa Arab itu kolbun. Nah, kolbun itu berasal dari kata kulub, yang berarti bolak-balik. Jadi memang hati itu bolak-balik, ya. Walaupun nanti ada tips dan trik untuk kalau misalkan lagi imannya lagi kurang kuat dan yang lain-lain. Cuma kan ibarat kayak gini ya. Ada nasihat luar biasa dari Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab Al-Hikam nomor hikmah 73. Beliau bilang yang artinya kurang lebih seperti ini. Kalau seorang hamba enggak suka menghadap Allah dengan nikmat karunia-Nya,
maka Allah akan seret dia ke dalam bala untuk mengingat Allah. Kita dengan sekian banyak nikmat nih nggak inget-inget terus sama Allah, kadang mau nggak mau udahlah jewer sedikit. Sebagaimana tadi anak nih udah makan permen terus sampai sakit gigi, udahlah ditahan permen ya. Ketika dia ngerasa oh iya ya nggak enak ya nggak makan permen, ini juga udah jadi sakit gigi, akhirnya dia mulai bisa ngurangin. Karena kata siapa, semua yang kita suka itu selalu baik buat kita, kan nggak juga ya. Udah gitu ya ibarat naik pesawat lah ya. Kalau lagi pesawatnya tenang, nggak ada turbulence, ya udah dia main handphone, baca majalah. Tapi itu maaf ya kayak gitu. Ya tuh kan jadi ingat Allah kan. Astagfirullah. Ya kan pertanyaan kayak tadi, masa iya pesawatnya kudu digoyang terus sama Allah? Padahal kan bukan artis dangdut, masa digoyang terus ya. Jadi sama hidup juga kayak gitu. Jadi tinggal kita pilih nih, mau ingat terus sama Allah meskipun tanpa ada masalah. Ya gimana caranya kok nggak ada masalah ingat Allah? Ya ingat nikmat. Ya Allah, orang lain punten. Tadi ada yang makan rendang, coba ya. Itu sapi entah belah mana di belahan dunia bumi ini nyampe itu ke piring kita. Lebih jauh mana? Langkah kita ke piring atau langkah sapi ke piring? Lu jauhan sisa lebih dekat kita ke piring. Coba. Tapi nyampe itu sapi. Mending kalau sapi. Kalau tadi ikan itu dari lautan belah mana nyampe ke piring kita. Kata Allah harus jadi milik kita, entah dia lagi berenang di laut nyari nafkah bagi anak-anaknya. Rezekinya si ini nih diambil sama nelayan, nyampe sini dalam bentuk matang. Kita tinggal ambil berapa langkah, ya selesai urusan. Ya, kata Allah rezeki kita, boleh enggak? Terus gimana? Tobat saya berarti selama ini nggak diterima ya? Kadang naik turun, kadang on, kadang off, tadi katanya seperti itu. Maka sederhana, selagi kamu masih hidup, tobatnya masih diterima. Kata Nabi, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, maka tobat masih diterima. Lebih tepatnya Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Mau sambil lihat nggak? Sok sambil lihat. Surat 35 ayat 45. Nama suratnya Fatir. Ayat terakhir. Jadi surat Fatir itu cuma 45 ayat. Langsung. Padahal tinggal di ini atasnya cekrik 45 ya. Ketemu? Mau dibacain sendiri sok apa? Apa di situ terjemahannya? Nggak bisa baca. Gimana? Enggak terjemahannya. Dan sekiranya satu tadi, ternyata kata Allah, kalau misalkan ada orang bikin salah kontan balasannya detik itu juga, maka tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Satu, berarti kita nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun pantas mati kita itu. Pertanyaannya kenapa masih ramai begini? Tadi, tapi Allah menangguhkan waktunya sampai waktu yang ditentukan. Jadi pertanyaannya kayak gini, misal ini kalau untuk diri ya, ya Allah, saya teh diampuni nggak ya? Pantas nggak sih orang kayak saya teh diampuni? Setan ngasih was-was, udah kepalang basah nyemplung aja sekalian, gaya biasa kayak tiktokan sekarang ngaji misalkan, ya. Maka, itu was-was setan. Kenapa? Karena setan nggak bisa ngalangin kita tobat. Ada gitu di sini yang pas lagi pengen tobat dijambak lagi sholat gitu, atau di sliding, di tackle, diciwit ginjalnya, enggak ada, ya. Dia nggak bisa apa-apa. Kalian nyalain Al-Quran 24 jam di rumah, dia nggak betah itu setan. Dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Ya kalau bisa horor juga ya, mati sendiri. Ya. Tapi nggak bisa mati kan? Nggak bisa. Dia nggak bisa apa-apa. Inna kaida syaitani kana doifa. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 76 ya, tipu daya syaitan itu lemah. Maka sederhana, ya Allah, habis bikin dosa kita nggak mati, sederhana. Berarti menurut ayat tadi Allah tungguin kita tobat. Kalau Allah udah nggak ada niatan buat nerima tobat kita, gampang, matiin aja kita waktu lagi maksiat, gampang kok. Mudah nggak bagi Allah matiin siapa aja kapan aja? Mudah. Pertanyaannya ini yang lagi ngomong aja maksiat berapa kali nggak mati-mati?
Bukan karena orangnya udah baik yang lagi ngomong, enggak, karena Allah lagi nungguin tobat. Ngelihat orang juga sama, kok saya ngelihat dia maksiat tahu kok. Ah, jangan fitnah. Ih beneran ya ada rekamannya tuh, lihat dia maksiat. Kira-kira dia nerakanya belah mana ya kok? Misalkan kayak gitu. Maka udah jawab aja. Yang kamu lihat tadi lagi maksiat masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk. Ya. Oh ya udah sederhana. Berarti yang kamu lihat maksiat tadi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin surga neraka orang? Karena tadi kalau Allah udah benci sama orang itu, matiin udah sekalian. Ya kalau tadi tanya, saya tuh diampunin nggak ya? Layak diinin nggak ya? Enggak. Kalau Allah emang udah geleh nggak sama kita, kalau Allah emang udah nggak suka, udah benci sama kita, udah pada mati asli kita itu. Cuma mungkin Allah punya skenario indah nanti, mungkin entah di umur berapa kita akhirnya benar-benar mendapatkan ya tadi ketenangan sejati itu, benar-benar ngejar Allahnya, akhirnya udah tenang dengan urusan dunia, udah settle. Karena ibarat ngejar bayangan, bayangannya lari terus. Giliran kita munggungin lari ngejar sumber cahaya, malah bayangan yang ngejar ngikutin kita. Ya. Dan seperti itunya, nggak tahu mungkin nanti di umur 60, mungkin nanti di umur 75, nggak ada yang tahu. Selagi pokoknya nyawa belum nyampe kerongkongan, selalu masih terbuka. Jadi diampuni atau enggak? Pasti diampuni, tenang aja. Kok tapi bolak-balik lagi kok, udah tobat, keulang lagi, tobat, keulang lagi. Ya udah, selagi belum mati berarti masih dikasih kesempatan. Sampai nanti akan ada waktu di mana akhirnya kita sendiri yang tobat, kita sendiri yang bosan untuk bermaksiat, udah capek. Karena akan ada ujungnya. Punten, main cewek. Akan ada hari di mana ceweknya udah nggak mau sama dia, udah jadi aki-aki soalnya. Ya. Iya kan? Ketika udah mentok waktunya, ya sok mau punya apa? Punya harta. Ya elah, jalan aja udah pakai tongkat, udah ribet. Mau perempuan, perempuannya udah nggak mau sama dia, udah kakek-kakek, udah bau tanah. Ngumpulin harta lagi, ya harta itu mau dipakai untuk apa? Beli makan, udah banyak pantangannya. Jadi akhirnya kan berarti saya ngejar apa lagi ya? Ya kita mah karena masih muda aja ya. Yang salah satu hal yang bikin kita masih berani maksiat kan sederhana. Ngerasa masih ada umur panjang. Padahal ternyata kalau dikasih kisi-kisi, besok siap-siap ya, kata malaikat teh. Ya udah tuh asli langsung berubah hidupnya. Ya, dimatiin kali handphone yang ngajak pergi kemana-mana, ya udah. Ya, jadi pasti diampuni. Kalau Allah udah nggak ada niat ngampunin mah udah selesai urusan. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja sih, sebenarnya gimana sih caranya kita jadi orang yang lebih mudah untuk mensyukuri apa yang udah kita punya. Karena misalkan kayak contoh kecilnya sekarang udah kerja di antara teman-teman yang mungkin belum dapat kerja atau bahkan belum lulus kuliah gitu. Tapi kita tetap aja merasa kurang. Kayaknya kerjaan gue masih kurang deh. Gue nggak suka nih di sini, nggak betah segala macam. Pengen di sana aja segala macam. Terus apalagi ditambah ada statement bahwa rumput tetangga lebih hijau atau rumput manusia tetangga lebih hijau, atau ya namanya sintetis itu. Ya namanya juga manusia nggak pernah merasa cukup gitu. Udah sih itu aja. Baik, bismillah. Yang pertama, ganti dulu niatnya ya, bahwa kita nih dari awal kerjanya bukan sekedar keren-kerenan udah punya kerjaan, udah punya apa, pengen jadi amal soleh aja. Dengan ini akhirnya bisa ngasih mama, bisa bantuin orang-orang yang pengen kita bantu dan yang lain-lain. Ya. Udah gitu, kalau mau sering-sering wisata rohani ke kuburan ya. Ya Allah, dulu dia karirnya lebih tinggi dari saya, dimakan cacing juga. Hartanya bukannya malah nyelamatin, malah jadi bahan berantem anak-anaknya. Ada. Kalau di Bandung pernah mampir ke rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, itu nanti ketemu sama orang-orang yang ya jauh lebih tidak beruntung dari kita. Ke rumah sakit aja misalkan, ya Allah kita tuh seumuran, saya mah bisa bebas main kemana aja, kamu mah tiap hari harus nahan sakit, minum obat. Nanti kalau udah ke tempat-tempat kayak gitu, insya Allah tiba-tiba masalah kita langsung jadi receh. Ya kalau misalkan ada yang banting handphone gara-gara push rank kalah melulu, mampir ke tempat kayak gitu langsung malu tuh asli. Karena mereka mah masalahnya ngadepinnya, oh ya Allah, nyari darah, karena kalau nggak bisa cuci darah nyawanya terancam.
sesuatu yang udah lebih inilah ya. Dan karena mereka hidupnya kayak gitu, kadang bisa senang ketika hujan-hujanan doang, bisa senang ketika ya ngerasain sesuatu yang sederhana ya. Jadi lebih sensitif terhadap nikmat insya Allah. Dan dengan kayak gitu kan tadi ya, bikin kita ngubah pandangan bahwa ada yang lebih tidak beruntung. Dan itu sesuatu yang guru-guru kami juga masih rutinin, karena kalau enggak nanti ya dia harus berdakwah di yang misalkan sesama para orang kaya yang memang nggak pernah ngerasain namanya lapar itu seperti apa dan lain-lain, ya memang ya harus dicas lagi ya. Sedangkan dakwah harus tetap tersampaikan ke lingkungan manapun. Jadi ya yang paling sederhana lah tadi lah, untuk punya charger ke sana, minimal ke majelis ilmu seperti ini, atau juga ketemu sama teman-teman yang ngingetinnya ya tadi akhirat. Karena teman juga ngefek banget ya. Kayak ketemu sama teman yang misalkan ganti dong mobil lu, itu aja. Di kesempatan yang lain mah ada yang malah enaknya bisa jalan kaki. Saya mah alhamdulillah kakinya udah nggak ada. Ada kalau kayak gitu malu sendiri ya. Jadi silakan sempetin lah kalau bisa wisata rohani ke tempat-tempat seperti itu. Ya ke panti, ya kemana, ke yang lain-lain ya. Nah nanti insya Allah. Tapi bukan berarti jadi saya harus pasrah nih kok, kalau kerjaannya benar-benar nggak nyaman ya silakan, boleh sih ganti kerjaan. Tapi ya tadi sederhana, kerjaan yang baik, bukan yang sekedar fasilitas banyak gaji gede, tapi yang bikin kita tambah dekat sama Allah aja. Kadang ada tempatnya memang ya gajinya tidak sebesar di tempat lain, tapi benar-benar satu halal, berkah, dan juga circle-nya enak, ke orang-orangnya sama-sama baik semua. Nah, daripada misalkan gaji gede tapi ya circle-nya benar-benar toksik. Salah dikit digibahin, disalahin, disirik-sirikin, dicaci maki dan yang lain-lain. Bosnya juga amat sangat gak berhargai, bahkan sampai ada yang mohon maaf ya kadang ada aja yang kurang ajar, yang apapun itu. Ya udahlah, toh yang paling penting tadi kita mah lagi jadi pemulung amal, ngumpul-ngumpulin amal buat bekal kita pulang. Siapa yang pulang duluan nggak tahu, bisa jadi kalian duluan saya belakangan, atau bisa jadi saya belakangan kaliannya duluan. Sama aja ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin yang di depan ada lagi yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya lebih ke karir, Ustadz. Kalau misalkan Ya. tadi kan sukses itu kita lebih ke ikhlas, kita jalannya karena Allah. Ya. Nah, kalau misalkan kita suksesnya itu di mana, misalnya saya harus ke industri apa gitu, mungkin nyoba banyak baru ketemu suksesnya di mana gitu. Iya. Cara tahu kita benar-benar sukses di mana, misalnya di olahraga atau di industri minyak atau mesin atau kayak gitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillah. Gimana caranya? Yang pertama minta tolong terus aja dulu kepada Allah. Tunjukin ya Allah, yang mana yang paling baik buat saya. Karena kadang yang kurang dari kita tuh cuman minta tolong ke Allahnya. Contoh, pernah ada yang nanya, kok gimana ya caranya bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3 masih nggak bangun. Saya minta bangunin teman, bangunin anak, minta dibangunin sama istri, sampai istrinya teman pun saya WA minta bangunin. Offset ya. Maka terus ditanya waktu itu, udah minta tolong ke Allah belum? Coba aja beres sholat isya, biasanya minta macam-macam. Ini minta, ya Allah bangunkan hamba sholat tahajud ya Allah. Karena Allah kalau udah bangunin, bangun. Mau pengen pipis kayak dibikin sama Allah, digigit nyamuk atau digigit singa kalau perlu boleh, silakan. Ya. Ya gempa, ya tsunami, ya enggak lah ya. Bangun pasti kan. Kalau udah Allah tolong jadi. Maka itu nggak boleh lepas, ya. Minta tolong terus ya Allah, kasih petunjuk. Sambil minta petunjuk terus, jalanin semua amanah yang ada, totalitas saja ikhlas. Mudah-mudahan jadi pahala di sisi Allah.
Kerja, apapun kerjaannya, setiap pagi berangkat pergi keluar dari rumah, langkah kanan keluar dari pintu depan rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, pengen nyenengin mama, ya Allah. Sini. Maka apapun capeknya itu seharian semuanya jadi pahala daripada keluar rumah, ya Allah, pengen buktiin saya bisa lebih kaya daripada dia, dulu saya diputusin sama dia, nggak jadi pahala. Ya. Jadi selagi udah di jalannya benar, Allah suka, nanti Allah yang aturin. Ketemu dengan bidang apa? Walaupun juga boleh, kita sukanya apa? Dulu para sahabat juga bidangnya masing-masing. Ada yang memang sukanya ya di perniagaan, ya Abdurrahman udah di bisnis aja. Ya. Kalau disuruh masuk ke medan perang mungkin beliau tidak seahli sahabat-sahabat yang lain. Tapi silakan. Dan itu ngerembet tahu tradisinya sampai ke para ulama di bawahnya. Dulu di zamannya Koko ke bawah lagi, dulu nama pelajarannya bukan matematika, tapi aljabar. Tanya bunda ya. Padahal aljabar kalau sekarang cuma salah satu subbab di dalam matematika ya. 2x tambah x sama dengan, nah, Masya Allah ya. 3x diintegralin jadi berapa? X pangkat 3 turunan jadi 3x kuadrat, diturunin lagi jadi 6x, diturunin lagi jadi, nah, Masya Allah ya. Integral sama turunan ya, matematika. Dan ada juga untuk ya X, Y apa segala macam ya. Dulu penemu aljabar itu saya itu ya, namanya Al-Khawarizmi ya, penemu angka 0, penemu aljabar. Beliau punya buku matematika. Kalau zaman sekarang mah buku matematika, tapi mukodimahnya coba. Beliau membuat ilmu aljabar itu untuk memudahkan umat muslim dalam urusan syariah. Contoh hukum warisan. Nih gini ya, warisan itu kayak begini hukumnya. Anaknya 2, 1 cewek 1 cowok. Maka anak laki-laki harus 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka contoh warisannya 90 juta. Yang laki dapat berapa? 60 juta. Perempuannya tinggal 30 juta ya. Gampang kalau anaknya 2. Coba anaknya 17. Nah, tapi kalau dinotasikan itu tadi 2x tambah x sama dengan 90. 3x sama dengan 90, x-nya berarti sama dengan 30. Ya udah tinggal dikaliin 2x ini yang laki jadi 60. Awalnya bikin aljabar pengen ngebantu syariat. Semua ulama itu punya bidangnya masing-masing, tapi semua dengan satu tujuan yang sama. Pengen jadi amal soleh di sisi Allah. Sisanya nanti Allah yang tentuin bakal jadi kebaikan atau enggak. Ya. Ya Allah, ulama ada yang macam-macam ya. Dulu bicara misalkan berapa banyak ulama-ulama yang mungkin awalnya nggak kuliahnya agama tapi ada ya, dan juga sebaliknya ya, ada yang memang dia benar-benar nggak pandai menghafal tapi jagonya bisnis dagang, akhirnya dia dakwahnya gimana ya, jadi pengusaha sukses, karena dengan pengusaha sukses bayar zakatnya jadi banyak, jadi punya uang lebih untuk wakaf, untuk apa segala macam ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Sama jangan lupa, kita kalau masih punya senjata terbaiknya, doa dari orang tua ya. Oh, itu udah senjata paling luar biasa ya. Bahagiain mereka. Ustadz Adi Hidayat itu punya kebiasaan kayak gini. Ibunya kesebut apa, besok udah harus ada. Seperti misalkan contoh ngelihat jalan, ih bagus ya itu mobil panjang begitu, apa namanya, Mercy ya, besok udah ada Mercy di rumah. Segitunya Ustadz Adi itu. Ibunya minta apa kasih. Makanya sekarang berkelimpahannya luar biasa. Tapi akhirnya balik lagi ke umat, kajian teh bagi-bagi umroh. Pernah ada kajian beliau, ada yang nanya kayak begini. Gimana kalau misalkan saya akikah, kan anak laki harus 2 kambingnya, tapi saya baru ada 1, boleh nggak belakangan yang 1? Tolong dicatat panitia, ini saya yang bayarin akikahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya selesai. Jadi gitu. Ya. Jadi ya udahlah, banyak kebaikan yang bisa dipetik, tapi ya udahlah, sibuk dengan yang Allah suka aja, jangan ngelakuin yang Allah nggak suka, nanti insya Allah yang tolong insya Allah. Udah, istilah cita-cita jadi apa belum nentuin. Ya udah ya, selamat menentukan. Alhamdulillah ya. Cukup, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, sebagai laki-laki kan kita nanti akan menjadi kepala keluarga. Nah, di mana sebagai laki-laki itu juga kita mempunyai tuntutan untuk
mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya saat kita mencari nafkah ini untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga, tapi kita tidak mempunyai waktu dengan kesibukan dalam hal mencari nafkah tersebut. Misalnya kita berangkat pagi, pulang malam, dimana kita tidak mempunyai waktu bersama keluarga, atau dalam hal penting kita mempunyai waktu untuk mendidik anak lah, quality time bersama anak kita. Hal tersebut benar gitu. Gitu sih, Baik, lebih Istilah. seperti itu. Ya, kasih. Makasih. Jadi makanya ini ada value yang harus ditingkatkan. Kayak misalkan ketika akhirnya ya value yang dia punya benar-benar tenaga, maka tenaganya ditukar dengan waktu dan dengan uang. Contoh, kamu bisanya apa? Bisa bikin pesawat? Nggak bisa. Bisa bikin larutan ini kimia? Nggak bisa. Kamu bisa bikin coding programnya? Nggak bisa. Bisanya apa? Ini gotongin batu deh, bisa insya Allah misalkan. Maka ya udah, waktunya dan tenaganya ditukar. Tapi kan ada orang-orang yang akhirnya dia meningkatkan value-nya, sehingga bahkan punten 1 jam pengetahuannya nyampein, duduk, ngobrol, dia dihargai dengan yang misalkan ya luar biasa. Konsultan bisnis apapun itu ya, dan yang lain-lain. Atau arsitek misalkan, dia punya kemampuan yang orang nggak punya, dia bisa bikin bangunan, dan ada orang yang berani bayar mahal selagi yang penting dibangun sama kamu misalkan kayak begitu ya. Dan kerjaannya misalkan selesai dalam 2 bulan, yang penghasilan 2 bulannya itu cukup untuk nggak kerja selama setahun, sudah tercukupi kebutuhannya dari 2 bulan itu. Ada value yang ditingkatkan ya. Lagian ketika itunya yang sudah ditingkatin, nanti kan insya Allah waktunya kita bisa aturin lagi alokasinya. Lagian memang ketika bicaranya yang kita kejar itu kan sebetulnya aslinya bukan banyak ya, tapi berkah. Nah kalau bicaranya berkah, salah satu ciri hidup yang berkah itu cirinya sederhana, waktunya tuh cukup dalam seharian untuk semuanya. Contoh, berapa banyak orang yang akhirnya udah ya kerjanya luar biasa, sebagian rekan di dunia entertain, mudah-mudahan juga mungkin tahu, yang nyari syutingnya itu bener-bener dari gelap ketemu gelap, tapi duitnya dapat, tapi buat nikmatin duitnya aja misalkan nggak ada. Sedangkan secara nominal iya banyak. Nah salah satu yang hidupnya berkah, saya ngelihat guru ngaji saya ya, beliau bangun jam 3, sholat sebelum belum azan subuh, maka pasti dia udah tahajud dulu 11 rakaat. Sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena bahkan lebih seringnya jadi imam. Beres nggak tidur lagi, baca Quran 1 juz atau nggak ngaji. Berangkat kerja tetap berangkat jam 7. Cuman bedanya ada orang berangkat jam 7 baru bangun jam 7 kurang 15, subuh enggak. Ya. Mandi enggak bahkan. Ya. Dia berangkat sholat subuh dalam keadaan sudah tahajud, sudah subuh berjamaah tepat waktu di masjid, dan sudah baca Quran 1 juz. Oh itu beda. Hari itu beda, pasti dimudahin banget. Waktunya istirahat, dia ngajar jadi guru SMA. Berapa sih gaji guru SMA kalau kita mau hitung-hitungan angka? Tapi waktunya duha, setengah jam istirahat, beliau pakai 15 menitnya buat duha. Yang lain sibuk nyari makan. Ya. Beliau kadang puasa. Beres kalau namanya sekolah, kadang zuhur atau jam 2 udah pulang, bisa jemput anaknya. Sorenya nemenin istrinya atau main sama orang tuanya, birrul walidain. Habis maghrib ngisi ceramah pengajian, atau habis isya sebelum tidur makan dengan keluarga, baca kitab, tidur. Sehari cukup untuk istrinya, anaknya, orang tuanya, ngajinya, ibadahnya, menuntut ilmunya, bahkan membagikan ilmunya. Ada orang yang 24 jam dari gelap sampai gelap nyari duit, itu juga nggak kaya-kaya, malah punya banyak utang. Ada yang kayak gitu juga. Ya. Maka memang yang dikejar berkahnya dulu. Satu, kalau secara untuk ningkatin nilai diri untuk dapat value yang lebih ini, silakan tingkatin value-nya, boleh. Makanya ada yang kuliah, karena memang akhirnya dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lulusan SMP misalnya. Ya. Karena dengan akhirnya kayak gitu value-nya nambah. Saya kerjanya cuma 2 jam, tapi 2 jam ini bayarannya cukup untuk kayak orang yang kerja 8 jam sehari. Bagus. Tinggal jadi bisa beramal lebih banyak. Ya. Jadi bisa dengan cara itu. Tapi ingat sekali lagi, yang paling lebih dikejar tadi barokahnya. Karena kalau misalkan berkahnya sudah dicabut, ya tadilah yang udah pada korupsi, uangnya udah banyak, tetap nggak ada berkahnya, masih nyuri. Karena selalu ngerasa miskin. Makanya Nabi ngingetin kan, definisi kaya menurut Nabi kan sederhana. Kamu punya rezeki untukmu hari ini dan besok, kamu kaya. Dan Nabi itu mengingatkan, kaya itu bukan di nominal, tapi di hati.
hatinya udah kaya, secara nominal nggak kaya, dia nggak akan kayak gini ke orang. Cukup Allah aja. Tapi kalau hatinya yang miskin, meskipun nominal di rekeningnya gendut, gede, banyak duitnya, tapi hatinya yang miskin, bos bagi proyek bos, ada yang bisa saya bantu bos, terus aja kayak gitu, ya. Dan tetap namanya kayak gini, pasti tetap dianggap di bawah sama orang, ya. Meskipun jabatannya katanya jenderal lah, apalah, enggak, sama aja, ya. Maka ya berkahnya aja, bismillah. Yang paling penting jadi amal, dan silakan tingkatin value-nya, ya. Bahkan di bidang agama aja juga kan, makanya ada yang spesialisnya misalkan ngajarin huruf hijaiyah, ngaji sampai yang benar-benar tafsir Al-Qur'an, sampai pakar, dia ada pakar di bahasanya. Nanti ada yang spesialisasi di hadis, dan sekian macam ilmu, ya. Silakan. Yang paling penting tapi tadi semuanya jadi amal dan jadi barokah. Wallahu a'lam bishawab. Ko Denis izin satu pertanyaan lagi boleh? Iya, ya? silakan. Assalamualaikum, kok mau izin bertanya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang saya lihat di sosial media, dari obrolan sama teman-teman juga, banyak Gen Z yang memutuskan untuk child free. Untuk apa? Child free. Child free, oke. Nah, kalau dari Islam sendiri tuh pandangannya gimana ya untuk orang yang memutuskan untuk child free? Saya kalau dari yang saya pahami itu banyak alasan yang logis juga gitu. Misalnya dia punya trauma masa kecil, atau dia merasa dia nggak ada kapabilitas untuk menjadi orang tua, dan mungkin masih banyak cara lain untuk dia beramal dan beribadah gitu. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk child free. Nah, gimana di Islam tuh pandangannya gimana untuk orang yang memutuskan child free? Baik, insya Allah. Pertama, manusia diciptain itu ya tadi ya, ada peran-perannya. Dan salah satu peran terbaik dan tersukses seorang wanita memang tadi justru salah satunya adalah ketika menjadi ibu justru. Ya. Walaupun ya kan capek kok, kamu nggak tahu aja sih kok rasa sakitnya ngelahirin apa segala macam dan segala macam. Ya. Tapi ya tadi bagi yang udah tujuannya pengen ke surganya Allah, mau sakitnya kayak gimana juga ya lihat para nabi lah. Sekedar lelah dakwahin umatnya aja malah dicaplok ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam. Kita pernah ninggalin sholat sengaja aja dicakar kucing aja enggak misalkan, ya. Tapi masalahnya tadi yang dikejar udah Allahnya. Makanya mau di capeknya atau sakitnya seperti apa, selagi ini jalan Allah ridho. Dan kan salah satu manusia yang paling beruntung adalah tadi ya, yang punya umurnya, amalnya lebih panjang dari umurnya. Amalnya lebih panjang dari umurnya. Misalkan ada ulama pernah bilang satu hubungan suami istri yang menghasilkan anak seperti Imam Syafi'i bisa jadi lebih baik daripada 1000 pernikahan lainnya yang nggak ngehasilin anak yang, atau makan punten misalkan anaknya malah jadi tidak jadi kebaikan. Karena Imam Syafi'i ya efeknya itu sekian banyak orang akhirnya jadi ya kenal Allah, jadi kenal ilmu gara-gara beliau. Tapi ya tadi makanya balik lagi tujuannya seperti apa. Dan salah satu peran di mana wanita itu jadi titik paling mulianya adalah ketika tadi menjadi seorang ibu yang saya tahu. Ya. Betul, masih banyak jalan beramal yang lain, ya. Tapi kan udah ada peruntukannya. Kayak misalkan punten misalkan ya, walaupun bukan berarti tidak boleh misalkan jaksa, pengadil, hakim seorang wanita, boleh, bukan berarti enggak. Tapi kan untuk menentukan hukum itu yang harus lebih kuat logika bukan perasaan. Kita ketika pengen nentuin hukum, iya aduh yang dihukum itu teman aku ini, ya udah deh kamu nggak apa-apa deh aku lepasin aja deh ya kamu ya nggak bisa. Sedangkan dia benar-benar pernah berbuat salah. Jadi harus yang main di situ logikanya yang kuat. Tapi untuk perasaan, oh masya Allah, di mana laki-laki bisa jadi, aduh gimana nih popok apa segala macam. Tapi ketika wanita udah sayang, wah itu segala macam bisa dia urus. Bahkan dia bisa jadi lebih kuat daripada laki-laki. Karena memang yang kuatnya tadi dicinta, di perasaannya, ya. Dan capeknya, lelahnya itu demi Allah nggak akan Allah sia-siakan sama sekali. Bisa jadi lebih mulia daripada yang ya mungkin tadi memilih jalan yang itu. Dan amat sangat jangan sampai gara-gara oh masih ada amal yang lain, saya menulis buku sebanyak-banyaknya semuanya jadi kebaikan dan sebagaimana macamnya. Bagus kalau misalkan akhirnya bikin karya, tapi kadang ada yang akhirnya berpikiran seperti itu, pengen child free, tapi ternyata andil ke masyarakatnya juga ternyata kurang juga, ya.
Kita bicara tentang karya punten, ada Imam Nawawi namanya. Meninggal umur 45 atau 48 tahun. Tapi udah meninggalnya 8 abad yang lalu, sampai sekarang kitabnya masih dibaca. Tapi beliau benar-benar, saya nggak mau nikahnya bukan karena memilih untuk child free, enggak sama sekali. Tapi karena memang waktu itu beliau sibuk dengan ilmu. Karena siang dari terang sampai gelapnya ikut 12 kajian ilmu, dan dari malam ke malamnya itu sampai matahari terbit lagi menuliskan ilmu. Sampai pernah 2 tahun dalam hidupnya punggungnya itu nggak pernah ketemu kasur. Tidurnya kapan? Pas lagi nulis. Ketiduran 15 menit bangun, 1 jam bangun. Ninggalin kursi pas lagi nulis cuman kalau sholat atau ke toilet atau pergi belajar mengajar. Ya, punggungnya nggak pernah ketemu kasur. Benar-benar semua sibuk dengan ilmu. Sampai disebutkan jumlah kitab yang udah beliau tuliskan itu sampai, kalau dihitung dengan jumlah umurnya ya, maka sehari senilai 4 lembar tulisan. Sehari 4 lembar tulisan. Di jumlah karyanya dibagi dengan jumlah umurnya, maka itu seharinya beliau menghasilkan 4 lembar tulisan per hari. Cuma masalahnya kan nggak mungkin kayak gitu. Masa dari lahir langsung nulis, kan nggak mungkin. Maka kan ada proses menuntut ilmunya, tapi seproduktif itu. Ya. Kalau pengen benar-benar misalkan nih, kok saya insya Allah bisa benar-benar tambah jadi manfaat bagi umat dan lebih dekat ke surganya Allah kalau misalkan nggak nikah atau misalkan nggak punya anak, ya sok atuh buktiin seperti Imam Nawawi. Keilmunya tuh sampai segitunya. Nah kadang masalahnya Allah tahu nih ini istri aslinya apa nih, ya bilang aja. Takut dengan rezeki, nggak takutnya nanti ini anak nggak saya jadi harus repot biayainnya, atau misalkan ya wallahu alam apapun alasannya. Tapi kan yang nanti Allah tanya adalah alasannya. Sedangkan sekian banyak keutamaan yang akhirnya bisa melekat kepada wanita ya ketika udah pada jadi peran ibu. Khadijah menjadi luar biasanya ketika kapan? Jadi istri dan jadi ibu dari seorang Fatimah. Fatimah jadi luar biasanya kapan? Ketika tadi jadi istri dari Ali bin Abi Thalib dan juga ibu dari Hasan dan Husain. Maryam kapan menjadi hebatnya? Ketika jadi ibu dari seorang nabi tanpa ayah, karena beliau perawan, ya. Dan Allah berikan kemuliaan. Coba sok lihat, ketika laki-laki pada jadi soleh, ada peluang anaknya belum tentu soleh. Nabi Nuh anaknya kena air bah. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, coba lihat. Istrinya Imron, keluarga Imron, Ali Imron, namanya Hana. Hananya soleh, anaknya Maryam. Maryamnya soleh, anaknya Nabi Isa alaihissalam. Khadijahnya soleh, anaknya Fatimah. Fatimahnya soleh, anaknya Hasan Husain, cucu-cucu Nabi. Sehingga kalau misalkan, makanya bagi orang yang nggak suka dengan Islam, dan kenapa nggak suka sama Islam? Karena Islam yang paling bawel atas semua kemaksiatan. Ya, jadi akhirnya kalau pengen berbuat yang nggak suka, biar supaya nggak dihalangin sama Islam, Islam yang dilemahin. Apa cara paling mudah melemahkan Islam? Serang wanitanya. Ini bahkan sudah jadi agenda bagi orang-orang yang memang pengen jatuhin Islam. Dan kalau di luar, kalau kita cari tahu tentang agendanya, sudah seterang-terangan itu sebetulnya. Termasuk salah satu caranya stand up comedy waktu itu di Amerika. Kalau di Indonesia insya Allah ada stand up komedian yang soleh-soleh. Tapi kalau di sana dijadikan sebagai salah satu agenda namanya desakralisasi agama. Karena agama itu dipandang bagi mereka untuk supaya menghalangi mereka untuk menguasain dunia, punya ini itu. Karena ada agama melarang kita nggak boleh zina, nggak boleh apa, nggak boleh ini itu segala macam. Maka agama yang harus dilemahin. Gimana caranya agenda mereka? Disengaja diorbitkan stand up comedy yang sengaja bahasnya khusus agama terus. Kenapa? Dengan akhirnya dibawain jadi materi, akhirnya orang menganggap itu jadi tidak sakral lagi. Agama tuh jadi cuma bahan tertawaan. Ketika udah jadi bahan tertawaan, orang mulai biasa dan nggak ini lagi sama agama. Akhirnya apa? Agama jadi lemah. Ketika udah jadi lemah, gampang diakal-akalin semua orang-orangnya, karena nggak punya pegangan. Lalu akhirnya dibikin dia jadi pengen dijadikan objek perempuan, bahwa oh kamu tuh baru bagusnya justru kalau terbuka dan nggak pernah menutup aurat, naudzubillah ya, dipamer-pamerkan segala-galanya. Ya padahal dalam Islam yang wanitanya amat sangat dimuliakan. Jadi sudah jadi agenda itu ternyata, ya. Jadi
bukan sekedar iseng mereka kehabisan materi, bikin materi tentang agama yang agak-agak nyerempet. Enggak, emang sangat disengajain. Kalau di luar ya, disengajain untuk supaya dilemahkan. Dan cara terbaik itu selain itu untuk merusak generasi, mereka serang perempuannya katanya. Karena ketika perempuannya sudah tidak mau menjadi ibu yang solih, maka nanti generasi kedepannya gampang dihancurkan. Karena tadi nanti pada nggak punya pegangan. Ya, nih kenalin nih sama yang namanya ini idealisme yang baru, dikenalin dengan ya ini sistem baru, padahal ternyata melanggar syariat, ya riba, ya apa, ya segala macem. Karena ketika udah nggak punya pegangan, ya udah lebih gampang bisa untuk dikuasai. Sampai akhirnya kayak sekarang ya punten lah, sekian banyak negara Islam, Palestina masih dibombardir terus-terusan, pada nggak bisa apa-apa, atau lebih tepatnya mungkin nggak berani apa-apa. Ya karena sudah berjalan bertahun-tahun untuk supaya nyampe ke agenda seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Yang penting semua keputusannya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dan setahu saya lebih mudah dekat sama Allah kalau kita tugasnya sesuai fitrahnya. Wanita sebagai ibu misalkan, nggak mau memilih sebagai ibu ya silakanlah atuh. Kalau misalkan emang pengen ada jalan lain seperti Imam Nawawi, tapi jangan sampai memilih saya nggak mau jadi ibu, tapi ternyata juga ya malah tambah jauh dari Allah, ya tidak bisa dibenarkan juga. Karena kan standar baiknya masih satu tadi. Kita tambah dekat sama Allah atau enggak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, sudah mau asar ya. Jazakallah khairan Koko Denis udah sharing ke kita semua dan menjawab pertanyaan kita semua dengan sebaik-baiknya. Yang Koko Denis sampaikan bisa kita dengan depannya. Berhubung ngomongin juga tadi soal Koko Denis soal sedekah dan soal berzakat, mau ngajak teman-teman sebenarnya buat ikut sedekah nasi PPT buat galun-galun alun-alun di depan masjid alun-alun di Garut buat dibagiin di pinggir jalan ya. Per boxnya 10 buat aja, yang mau ikut bisa gitu. Dan sebelum kita menutupi mungkin Ko Denis bisa mandu kita dalam doa, ditambah juga Om Adi suami lagi di rumah sakit, lagi diopname karena DBD. Mohon doakan biar cepat sembuh ya Kakak Denis. Terima kasih. Baik, izin tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke hadapan Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing disampaikan. Dalam hati Allah pasti mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan hanya Engkau yang paling utama di hati kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan para sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing masa depan kami, bimbing karir kami, pertemukan kami dengan orang-orang baik. Berkahi rezeki kami, ilmu kami, gaji kami, pekerjaan kami, persahabatan dan keluarga kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lupa untuk bersyukur dan beribadah kepada-Mu ya Allah.
Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi mereka, dan jadikan syahid dan husnul khotimah saudara-saudara kami yang wafat di sana, ya Allah. Kami iri dengan iman mereka, ya Allah. Mereka bersimbah darah untuk menggapai jannah, sedangkan kami masih sering kali gelisah hanya karena perkara rupiah, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, dan kelak anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, hafidh hafidhah. Ya Allah, kami titip masa depan kami, ya Allah. Berikan petunjuk, jangan kau biarkan kami tergelincir kepada hal yang engkau tidak suka, ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat, ya Allah. Berikan pekerjaan yang baik, pertemukan dengan orang-orang yang baik, atasan yang baik, tim yang baik, kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang baik. Jangan kau biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang pasti akan kami sesali, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, juga sembuhkanlah pemilik dari kediaman ini tempat kami bisa mengaji, Om Adi. Angkat tinggi derajatnya dengan sakitnya, ya Allah, dan angkat segera penyakitnya agar bisa beribadah sama-sama kami lagi, ya Allah. Dan ya Allah, semua yang sudah hadir di sini jadikan pulang dalam keadaan seluruh dosanya sudah diampuni, ya Allah. Jangan kau biarkan kami tergelincir kepada kemaksiatan, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami. Engkau yang kumpulkan kami di tempat ini, maka kami mohon kumpulkan kami juga kelak di dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, juga kepada orang tua kami dan guru-guru kami, bahagiakan mereka, muliakan mereka, angkat tinggi derajatnya, ampuni dosa-dosanya, terima amal solihnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua dan guru-guru kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan istiqomah ya, dituntun terus sama Allah, keputusannya, pekerjaannya, karirnya, mudah-mudahan selalu dijaga, diberkahi, dirahmati, sukses semuanya dunia akhirat ya. Terus juga jodohnya jodoh terbaik, insya Allah. Kenceng banget masalah jodoh ya.